Halo, ini adalah materi tentang identitas aljabar. Kita akan membahas tentang 4 bentuk dasar identitas aljabar yang perlu banget kita pahami dan dihafal. Dari 4 ini kita tandai dulu yang ini ya. Kedua ini yaitu bentuknya sama, yaitu A dan B kalau dikuadratkan sama dengan A kuadrat, 2AB dan B kuadrat. Bedanya kalau kita tambahkan, tanda di depan 2 akan menjadi tambah. Kalau kita kurangkan, tanda di depan 2 menjadi kurang. Kalau tandanya berbeda, tambah dan kurang, hasilnya akan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Yang terakhir, nggak usah dipusingin, karena ini biasanya dipakai untuk persamaan aljabar. Contohnya untuk mencari akar atau mencari solusi dari persamaan aljabar, apakah persamaan kuadrat ataupun yang lainnya. Sini kita jabarin dulu, kenapa sih A tambah B dikuadratkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ketika sesuatu kita kuadratkan, artinya kita mengalihkan dirinya sendiri 2 kali. Bisa kita tulis kayak gini, A ditambah B dikalikan A ditambah B. Menggunakan sifat distribusi, berarti kita kalikan seperti ini. A dikalikan A kali B, B kali A, dan B kali B. Kita tuliskan A dikali A itu A kuadrat. A kali B menjadi AB, B kali B itu B kuadrat, dan B kali A itu sama juga dengan AB. Karena AB ini sejenis, berarti bisa kita jumlahkan. Hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi sama kayak gini. Misalkan kita punya contoh kayak gini. 6 dikurang 4 kita kuadratkan. Nah, kalau angkanya kecil gini gampang ya. Tinggal kita kurangi aja yang di dalamnya. Jadi, 2 dikuadratkan. Hasilnya berapa? 4. Tapi, kalau bentuknya kayak gini. 100 dikurangi 3 dikuadratkan. Kalau kita tulis kayak tadi, berarti kan 97 dikuadratkan. Berapa hasilnya? Berarti kalau kita kalikan dulu nih 97 kalikan 97. Nah, ini akan makan waktu, rawan salah juga, ya kan? Terkadang udah kita hitung pun masih bisa salah juga. Nah, kalau kita pakai salah satu dari bentuk identitas aljabar ini kan bisa lebih cepat dan angkanya dijamin cantik untuk dihitung. Kita akan pakai identitas aljabar. Kita lihat bentuknya 100 dikurang 3, berarti kita pakai yang kedua. 100 dikurangi 3 kita kuadratkan sama dengan 100 kuadrat dikurangi 2 kali 100 kali 3 ditambah 3 kuadrat. Kalau masih bingung, 100 itu A, 3 itu B. 100 kuadrat itu berapa? Tinggal tambahin nolnya 2, berarti 10.000. Dikurangi 2 kali 100, 200 kali 3, 600. Ditambah 3 kuadrat, yaitu 9. Sekarang kita kurangkan dulu. Berarti 10.000 dikurangi 600, 9.400. Tinggal tambahkan 9. Berarti 9.409. Ini akan menghemat waktu. Kita juga bisa langsung tentukan nilainya karena kita udah tahu nih 100 kuadrat berapa, 3 kuadrat berapa. Nah, itu lebih mudah ketimbang kita kalikan 97 dikalikan 97. Kita masuk ke ciri-ciri soal. Kapan sih bisa dipakai identitas aljabar ini? Ketika angka pada soal itu berulang. Berulangnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. 123 kali 123 dikurangi 77 kali 77. Jadi ada dua angka yang berulang, dikalikan berulang. Ini bisa kita tuliskan 123 kuadrat dikurangi 77 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena dia dikalikan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Dan ada juga soalnya punya selisih yang sama. Contohnya kayak gini. 1234 dikalikan 1234 kurangi 1233 dikali 1235. Kita tuliskan dulu, ini 1234 kuadrat. Kalau yang ini, itu sama aja 1234 kurangi 1, benar kan? Yang ini 1235 merupakan 1234 tambah 1.
dia punya selisih yang sama-sama 1. Kita nggak perlu terusin soal yang ini, kita akan lanjut dengan contoh soal yang lain. Contoh, hasil dari 2025 kuadrat dikurangi 2005 kuadrat. Ketimbang kita kuadratkan keduanya, ini gede banget ya angkanya. Kita bisa pakai sifat yang ketiga yang tadi. Itu ketika A ditambah B dikalikan A kurang B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ingat ya, ketika tandanya beda, hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Dari soal, bentuknya sama dengan di ruas kanannya. Jadi untuk kita hitung, kita pakai di ruas kirinya. Berarti 2025 kuadrat dikurang 2005 kuadrat, tinggal kita tuliskan aja kayak gini. 2025 ditambah 2005 dikali 2025 kurang 2005. 2025 ditambah 2005 berarti 4, 0, 2, 5 tambah 5, oh berarti 30. Kita kalikan dengan 2025 kurangi 2025 berarti 20. 4030 kali 2 dulu. 8, 0, 6, 0. Karena dia 20 berarti tambahin 0. Ada jawabannya? Ada, itu di D. Kita lanjutkan lagi soal yang kayak gini. Nah, ini lumayan banyak sekali angkanya. Pusing ya? Banget. Tapi kalau kita gunakan identitas saja, baru ini bakal mudah banget. Kita perhatikan dulu angka yang ada di sini. Angkanya berulang nggak? Berulang. Coba lihat di sini, bilangan yang ada di situ. Ada berapa aja? Ada 1,64. Habis itu ada 0,36. Nggak ada yang lain lagi. Berarti ini bisa kita simbolkan A, ini simbolkan B. Variabel akan memudahkan kita untuk menghitungnya. 1,64 dikalikan 1,64 berarti kan A dikali A ya. Berarti kita tuliskan A kuadrat dikurangi 1,64 dikali 0,36 berarti ini AB ditambah 0,36 dikali 0,36 berarti B kuadrat dikurangi lagi 0,36 dikali 1,64 berarti sama juga kita tuliskan AB per yang di bawahnya 1,64 ke 1,64 berarti A kuadrat, yang ini B kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sekarang yang sejenis kita jumlahkan. Berarti ditambah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat per A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, bentuk yang ini itu sama juga dengan A dikurangi B kita kuadratkan. Yang di bawah tetap aja dulu. Ingat, kalau dia dikuadratkan berarti kita kalikan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Yang di bawah, kita ingat tadi, A kuadrat dikurang B kuadrat, itu berubah tandanya, beda. Satunya tambah, satunya kurang. Nah, karena ini pecahan ataupun pembagian, ini bisa kita coret salah satu. Jadi itu dibagi habis. Sekarang sisanya A kurang B per A ditambah B. Tinggal kita masukin aja nih angkanya. A dikurang B berarti 1,64 dikurangi B-nya 0,36 per 1,64 ditambah 0,36. 1,64 dikurangi 0,36 itu 1,28 per 2. Nah, sekarang kita bisa pakai metode geser koma. Nah, ini untuk memudahkan kita menyederhanakan angkanya menjadi pecahan. Jadi si komanya ini kita hilangkan dengan digeser. Ketika kita geser ke kanan, artinya itu sama juga dengan dikalikan 10. Yang di atas kalikan 10, di bawah kalikan 10. Berarti 12,8 per 20. Kita kalikan lagi 10, kalikan 10. Supaya komanya nggak ada. Sekarang 128 per 200. Ini bisa kita sederhanakan. 128 kita bagi 2. Berarti 64 per 100. Keduanya kita bagi 4, hasilnya 16 per 25. Ada nggak jawabannya? Ada di D. Oke, cukup sampai di sini aja. Terima kasih.